Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami kepada para petani di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu para petani tanaman keras atau petani tanaman buah. Ya, cara aplikasi pupuk Bio Soltamak Premium pada tanaman buah-buahan. Tanaman keras yang kebanyakan juga adalah tanaman buah-buahan adalah tanaman usaha perkebunan yang mempunyai masa manfaat puluhan tahun seperti jeruk, mangga, durian, cengkeh, rambutan, dan lain-lain seperti di gambar ini. Indonesia negara agraris luar biasa. Lahan pertaniannya sangat luas dengan iklim tropis sehingga sangat cocok untuk usaha perkebunan tanaman keras atau tanaman buah-buahan. Terutama tanaman buah-buahan apalagi dengan karakteristik di Indonesia di berbagai daerah dengan keunikannya menghasilkan buah-buahan dengan nama khas daerah tersebut seperti jeruk Pontianak, mangga Indramayu, apel Malang, kopi Toraja, dan lain-lain. Seperti ini gambarnya. Namun pada kenyataannya teknologi pertanian tanaman keras atau tanaman buah-buahan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara lain. Akibatnya, Indonesia kebanjiran buah impor dari luar negeri. Padahal seharusnya bisa diproduksi secara optimal, bahkan kita bisa surplus dan ekspor buah-buahan ke mancanegara. Kita bisa melihat gambar ini, kalau kita masuk ke supermarket atau ke mall, sayang sekali. Sepanjang rak-rak itu, hampir semuanya buah impor dari luar negeri. Memprihatinkan. Sungguh sangat disayangkan. Oke, kita harus berbuat sesuatu untuk menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, khususnya kita para petani tanaman buah. Oleh karena itu diperlukan edukasi kepada para petani untuk mengoptimalkan produksi tanaman keras atau tanaman buah-buahan di Indonesia. Ada banyak sekali pelatihan yang sering dilakukan, baik secara online maupun offline. Terutama seperti yang kita lakukan saat ini dengan video ini, kami berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana bisa melakukan budidaya tanaman buah-buahan yang biayanya murah, cara aplikasi mudah, dan hasil panennya melimpah. Apalagi dengan teknologi pertanian yang makin berkembang, yang menemukan metode menghasilkan buah di luar musim, sehingga tanaman secara bergantian berbuah dalam satu hamparan. Lahan perkebunan sehingga tidak lagi terjadi harga murah pada saat musimnya dan harga mahal di luar musim. Sering terjadi di suatu daerah, musim mangga, banjir mangga, murah mangga. Yang kasihan petaninya, panen mangga banyak-banyak tapi harganya murah. Tapi ketika harganya mahal, beruntung petaninya, sedikit hasil panennya, tapi kasihan konsumennya, harganya sangat mahal. Ya, meskipun di Indonesia sebenarnya tidak bersamaan musim hujan terjadi, tidak persis bersamaan. Sehingga buah-buahan bisa disuplai antar daerah. Tetapi karena tidak terorganisir dengan baik, biaya distribusi mahal, biaya produksi mahal, sehingga para pedagang besar lebih memilih buah impor yang biaya produksinya lebih murah sehingga harganya bisa lebih murah. Ya, mengangkutnya juga lebih mudah masuk ke Indonesia sehingga para petani ya kasihan banget. Buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat masih sebagian besar buah impor. Sangat memperhatikan. Oke, dengan teknologi kita bisa membuat tanaman buah-buahan bisa berbuah berlipat ganda luar biasa, sekaligus bisa berbuah di luar musim tanam. Agar tanaman terus berbuah di luar musim, ada beberapa hal yang biasa dilakukan. Misalnya, pengaturan zat tumbuh. Bisa zat pengatur tumbuh untuk memicu pertumbuhan atau zat penghambat tumbuh. Nanti kami jelaskan lebih detail di video lain. Atau bisa dengan strangulasi atau diistilahkan juga pencekikan. Bisa pohon dicekik sehingga hasil dari fotosintesis tidak turun kembali ke batang, ke akar, tapi langsung tersimpan di dahan-dahan kecil dan terjadi pembungaan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan stres air atau diistilahkan juga dengan puasa air. Jadi dengan mengatur tata airnya dalam waktu 1 tahun bisa kita atur ya
daerah beberapa hektar ini bisa berbuah duluan di bulan Maret, daerah ini bulan April panennya, daerah ini bulan Mei panen dan seterusnya. Sehingga sepanjang tahun bisa panen dan harga buah bisa stabil. Kemudian yang keempat bisa lakukan dengan pemangkasan dahan. Nah, keempat jenis ini kami akan nanti jelaskan lebih detail lewat video berikutnya. Dan ini akan menjadi edukasi bagi teman-teman pengusaha atau pemilik perkebunan tanaman buah-buahan. Kali ini kita akan fokus membahas pemupukan tanaman buah dengan biaya pemupukan murah, aplikasi mudah, dan hasil panen melimpah, serta buah berkualitas. Oke, pemupukan 5 tepat dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang dan pupuk biosoltamat premium. Kenapa kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang? Karena pertama, buahnya lebih aman dikonsumsi oleh masyarakat karena buahnya jadi buah organik. Yang kedua, pupuk kompos juga bisa sebenarnya diproduksi secara melimpah, tinggal keseriusan dan edukasi saja. Yang paling penting, dipadukan antara pupuk organik padat seperti pupuk kompos dan pupuk kandang dengan pupuk biosoltamat premium. Dengan kekayaan mikroba yang menjadi kandungan pupuk biosoltamat premium, bisa mengurai pupuk kompos dengan sempurna. Jadi ada wadahnya, ada medianya. Pupuk kompos yang diurai ini menjadi unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman dan bisa membuat tanaman gembur, tanaman subur selama-lamanya. Ya, terus saja melakukan aplikasi berulang-ulang. Nanti suatu waktu tanaman akan subur karena mikroba dari pupuk biosoltamat premium akan bekerja terus-menerus. Aplikasi pemupukan 5 tepat pada tanaman buah. Kita mulai dengan tepat cara. Cara pemupukan pupuk konvensional bisa dengan pupuk organik kompos atau pupuk kandang dengan menggali parit kecil di sekeliling pangkal buah. Ya, yang digali itu sejajar dengan buah paling luar karena akarnya itu biasanya sejajar dengan ujung buahnya. Jadi kita gali kemudian masukkan pupuk kandang, ya kemudian ditutup kembali supaya tidak terhanyut oleh air dan tidak menguap. Nah, nanti ini akan menjadi wadah yang akan diurai oleh pupuk biosoltamat premium. Kalau sangat terpaksa, boleh juga menggunakan NPK. Kalau sangat terpaksa, benar-benar tidak ada daripada gagal panen, tapi kami sangat menganjurkan untuk menggunakan pupuk organik. Kemudian masih tepat cara. Aplikasi pupuk biosoltamat premium dengan pilihan beberapa cara. Ya, pemupukan pada daun atau stomata atau batang disemprotkan bisa dengan drone pertanian atau menggunakan mobil tangki atau bisa menggunakan tangki semprot manual yang selama ini digunakan petani. Ya, bisa juga dengan kucur pada pangkal buah. Nah, kemudian penyemprotan pada daun sebaiknya dilakukan pada saat stomata atau mulut daun sedang terbuka, yaitu pada pagi hari sebelum jam 9 pagi dan sore hari setelah jam 15. Kemudian kita masuk ke tepat waktu. Pemupukan konvensional, pupuk organik, bisa pupuk kandang, bisa pupuk kompos. Ya, atau kalau sangat terpaksa menggunakan NPK, ya dilakukan hanya sekali dalam setahun, yaitu ketika di awal musim hujan. Dengan pemupukan tersebut datang hujan, bisa meresap ke tanah, kemudian diserap oleh akar. Dan selanjutnya, sepanjang tahun akan diurai oleh pupuk biosoltamat premium dan menghasilkan unsur hara alamiah yang akan diserap oleh tanaman. Kemudian aplikasi pupuk biosoltamat premium dengan semprot pada stomata atau mulut daun, bisa disemprotkan juga pada batang, pada pangkal pohon. Itu dilakukan setiap 2 bulan. Nah, itu berbeda lagi kalau kita mau melakukan pengaturan berbuah secara bergiliran di luar musim, nanti ada video tersendiri. Kemudian kita masuk ke 5 tepat yang ketiga, yaitu tepat jenis. Pupuk organik padat, bisa pupuk kompos atau pupuk kandang, atau kalau terpaksa dengan menggunakan NPK, dan pupuk biosoltamat premium. Jadi sebenarnya hanya 2 jenis saja. Pupuk kandang, pupuk padat yang bisa diurai oleh mikrobanya biosoltamat premium. Ya, sebagai pupuk slow release yang memperbaiki secara pelan-pelan. Reaksinya perlahan. Kemudian ada fast release.
pas rilis atau reaksinya sangat cepat, yaitu pupuk Biosoltamak Premium. Dengan dua jenis pupuk ini, insya Allah hasilnya akan optimal. Kemudian, tepat dosis. Dosis pupuk organik, bisa pupuk kandang, bisa pupuk kompos, disesuaikan dengan umur tanaman. Semakin besar pohonnya, makin banyak pula kebutuhan pupuknya. Jadi kalau pohonnya sudah puluhan tahun, misalnya mangga Indramayu yang sudah 30 tahun, 20 tahun, pasti lebih banyak pupuknya. Tapi mangga yang baru umur 5 tahun, pasti pupuknya lebih sedikit. Saya yakin petani bisa memperkirakan sendiri. Karena dengan menggunakan pupuk organik tidak tepat juga tidak masalah. Yang penting jangan kekurangan. Kelebihan juga tidak masalah karena masih bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Ya, kemudian kalau pupuk NPK jangan terlalu banyak, bisa minimal kurang lebih 3 kg per pohon. Ya, hanya pada saat awal musim hujan saja. Untuk dosis pupuk Biosoltamak Premium, per sekali aplikasi 2 tub setiap 2 bulan atau 6 kali setahun untuk 100 pohon. Dengan cara seperti ini, sudah terpenuhi semua unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman, seperti tanaman buah, ya baik unsur makro utamanya, unsur makro sekundernya, dan unsur mikronya. Sudah terpenuhi semua sehingga bisa menghasilkan secara optimal. Kemudian tepat sasaran. Sasaran utama dalam pemupukan tanaman keras atau tanaman buah-buahan agar menghasilkan buah yang lebat. Kemudian timbangannya yang berat serta kualitas yang terbaik, terutama menghasilkan buah-buahan organik, supaya masyarakat juga aman mengkonsumsinya. Inilah sasaran panen kita. Dengan biaya aplikasi murah, dengan cara aplikasi mudah, dengan hasil panen melimpah, apalagi menghasilkan buah-buahan organik yang aman dikonsumsi masyarakat. Sebenarnya inilah tujuan kita bersama. Nah, apalagi kalau petani buah dikoordinir, diorganisir dengan baik, dengan edukasi yang baik, maka kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selanjutnya, ke depannya kita bisa mengekspor buah ke mancanegara. Karena buah-buahan di Indonesia ini sangat unik dan khas sekali. Ya, kita memiliki berbagai jenis mangga, berbagai jenis durian, berbagai jenis rambutan, berbagai jenis kopi, begitu keanekaragamannya. Sayang sekali produksinya tidak optimal, biayanya murah, dan petani tidak terorganisir dan tidak terkoordinir dengan baik. Oke, ya kita lanjutkan. Masih tepat sasaran. Dari sini kita akan menghasilkan buah lokal yang organik, yang berkualitas, aman dikonsumsi masyarakat. Masyarakat juga membelinya tidak terlalu mahal. Ya, kemudian petani juga bisa panen melimpah dan mendapatkan keuntungan maksimal. Itulah harapan kita semua, ada sinergi. Nah, kami juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para petani. Rekan-rekanlah semua bisa disebut sebagai pahlawan. Karena kerja keras rekan-rekan semua. Ya, kami para konsumen buah bisa menikmati buah-buahan ya dengan kerja keras Anda semua. Terkadang rekan-rekan para petani kehujanan. Berangkat pagi, pulang sore. Ketemu hujan, kehujanan. Pada saat terik matahari, rekan-rekan berkeringat luar biasa. Dari kerja ikhlas inilah, ya rekan-rekan semua sangat berjasa bagi kami menyiapkan sumber pangan nasional termasuk buah-buahan seperti ini. Dan dengan jasa rekan-rekan semua, bisa juga secara tidak langsung berpartisipasi menjaga kestabilan ekonomi nasional. Karena jika suplai hasil pangan menurun, maka akan mengakibatkan harga-harga cepat naik dan terjadi inflasi dan mengakibatkan ekonomi tidak stabil. Anda semua, teman-teman semua, para petani adalah para pahlawan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, khususnya petani tanaman buah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita bicara keuntungan. Keuntungan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium. Biaya lebih murah karena menggunakan pupuk organik padat, pupuk kompos, dan pupuk kandang. Pupuk kompos, pupuk kandang bisa diproduksi sendiri. Kalau punya ternak, berarti bisa memproduksi pupuk kandang. Kalau di sekitar kita banyak tumbuh-tumbuhan, ya limbah dari tumbuh-tumbuhan itu, limbah tanaman itu bisa menjadi pupuk kompos. Dan kalau terpaksa menggunakan NPK, kita hanya menggunakan 25% dari biasanya.
Nah, diusahakan hanya pupuk organik saja. Kemudian yang kedua, aplikasi lebih mudah dan praktis karena hanya 2 jenis pupuk. Biayanya juga murah seperti tadi. Kemudian yang ketiga, kualitas buah yang dihasilkan lebih bagus sehingga harganya juga lebih mahal. Buah organik biasanya tidak cepat busuk. Kemudian masyarakat juga aman mengkonsumsinya, harganya lebih mahal di pasaran. Dengan penerapan teknologi baru, bisa menggeser waktu pembungaan dan musim buah di luar kebiasaan. Sehingga para petani yang punya kebun yang agak luas, bisa membuat tanamannya giliran berbuah. Sehingga harganya lebih bagus, tidak jatuh harganya pada saat musimnya, dan tidak kosong pada saat di luar musim. Ini yang selama ini terjadi, nanti ada video tersendiri untuk ini. Kemudian, petani bisa berbisnis pupuk Biosoltama Premium. Rekan-rekan para petani bisa mereferensi petani lain di sekitar Anda untuk menggunakan pupuk Biosoltama Premium ini. Ada hitungan bisnisnya, nanti ada video tersendiri yang akan menjelaskannya. Jika Anda membutuhkan pupuk ini, segera menghubungi orang yang men-share video ini. Jaya Pertanian Indonesia. Biaya murah, aplikasi mudah, hasil panen melimpah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.